Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori permintaan ekonomi manajerial. Yang pertama, permintaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekonomi manajerial, penting bagi penciptaan, kelangsungan hidup, dan profitabilitas perusahaan. Lalu, hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen. Yang pertama ialah harga dari komoditas tersebut. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga dari barang yang berhubungan, substitusi dan komplementer. Lalu yang terakhir adalah selera konsumen. Permintaan individu terhadap komoditas. Permintaan timbul karena keinginan konsumen dan kemampuannya untuk membeli suatu komoditas. Teori permintaan konsumen ialah jumlah komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi atau bergantung pada harga komoditas tersebut. Pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan atau komplementer atau substitusi, dan selera konsumen. Lalu, fungsi permintaan individual. Rumusnya ialah Q D X kecil sama dengan F dalam kurung P X kecil I P Y kecil T, dan pengertiannya adalah Q D X kecil sama dengan kuantitas komoditas X yang diminta oleh individu per periode waktu. Lalu PX kecil sama dengan harga per unit komoditas X. Lalu I sama dengan pendapatan konsumen. Lalu PY kecil sama dengan harga komoditas yang berhubungan atau substitusi atau komplementer. Lalu T sama dengan selera konsumen. Ringkasan, teori permintaan konsumen memkonsultkan bahwa kuantitas komoditas yang diminta per satuan periode akan mengikat jika harga berkurang. Pendapatan konsumen mengikat adanya kenaikan harga barang substitusi dan penurunan harga barang komplementer, serta dengan peningkat dalam selera terhadap komoditas yang dibicarakan. Lalu, permintaan dan pendapatan. Pada saat pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih banyak komoditas umum seperti sepatu, stik, film, liburan, pendidikan, mobil, rumah, dan lain-lain. Disebut juga barang normal. Namun ada juga barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen pada saat pendapatannya meningkat. Ini disebut sebagai barang inferior, atau nasi aking, gorengan, telo rebus, tempe, atau barang lainnya. Lalu kurva permintaan individual. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwasanya hubungan terbalik antara X kecil dan PX kecil. Lalu PX kecil naik, X kecil turun, PX kecil turun, dan QX kecil naik. Lalu kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Selanjutnya, efek permintaan pasar. Yang pertama ialah efek kereta atau bandwagon effect. Orang melakukan permintaan terhadap suatu komoditas karena orang lain membelinya. Biasanya kurva permintaan menjadi lebih datar. Yang kedua, efek kesombongan atau snoop effect. Banyak konsumen berusaha tampil berbeda dan eksklusif dengan meminta lebih sedikit komoditas-komoditas yang banyak diminta oleh orang. Lalu selanjutnya ialah permintaan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, bergantung pada ukuran permintaan pasar atau industri terhadap komoditas tersebut, bentuk organisasi industrinya, dan jumlah perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Lalu, yang pertama, barang tahan lama. Yang kedua, barang fast moving atau tidak tahan lama. Biasanya barang tahan lama lebih bergejolak, tidak stabil dibandingkan fast moving. Selanjutnya, struktur pasar, jumlah perusahaan versus permintaan. Yang pertama, monopoli. Jika perusahaan satu-satunya produsen dari suatu komoditas dan tidak ada substitusi yang dekat. Contoh, perusahaan Pertamina dan PLN. Yang kedua, persaingan sempurna. Terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang homogen atau identik, dan setiap perusahaan terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar. Contoh pertanian, barang grosiran pasar. Lalu, oligopoli. Terdapat sedikit perusahaan di dalam perusahaan yang memproduksi barang yang homogen atau terstandarisasi, seperti semen, baja, dan bahan-bahan kimia, atau heterogen atau terdiferensiasi, seperti mobil, rokok, atau minuman ringan. Lalu, monopolistik.
Di sini banyak perusahaan yang menjual produk yang heterogen atau diferensiasi, percampuran antara monopoli persaingan sempurna. Mungkin sekian dari saya presentasi tentang teori permintaan ekonomi manajerial. Wassalamualaikum.